Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam, yang mana atas seluruh kenikmatannya atau total kenikmatannya, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan saum Ramadan ini sampai saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah tetap mematuhi ajarannya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kaifa halakum? Semoga semuanya sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan senantiasa istiqomah dan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah untuk bisa diringankan aktivitasnya untuk beribadah, dan semoga yang menyimak materi kultum pada pagi ini mendapatkan karunia, rahmat, dan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini Pak Farhan akan menyampaikan sedikit kisah tauladan sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah seorang pemimpin para ahli fikih, pembentuk para ulama, guru dalam kebaikan, penyebar ilmu seantero negeri, seorang yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia termasuk pemuda terbaiknya orang Ansor, termasuk orang yang paling memahami kitabullah dan sunnah Rasul. Dia juga dikenal sebagai seorang yang zuhud lagi dermawan. Dia bernama Mu'adz bin Jabal. Ia berasal dari kaum Ansor, suku Khazraj. Ayahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau termasuk orang yang sangat baik. Baik dari segi rupa, juga baik dari segi akhlaknya. Kulitnya putih dan matanya indah. Ia masuk Islam pada saat berumur 18 tahun di bawah tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Saat peristiwa Baiat Aqabah kedua, beliau termasuk ke-70 orang yang hadir pada saat itu di kota Mekah. Saat itu beliau menjabat tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Lalu ia berbaiat kepadanya untuk selalu menolong agama Islam. Saat sepulangnya ke Madinah, ia melihat bahwa perkara pertama kali yang harus dilakukan adalah membersihkan kota Madinah dari segala kesyirikan. Maka ia pun mendatangi Bani Salamah dan menghancurkan berhala-berhala mereka semua. Atas kejadian itu, akhirnya Amr bin Jahmu masuk Islam, yang mana beliau termasuk petinggi Bani Salamah. Pada saat itu, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Maka Mu'az pun disaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mu'az selalu bermulajamah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkannya dengan memberikannya hadis-hadis dan juga banyak wasiat kepadanya. Mu'az juga mengambil Quran dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bertalqin tentang syariat Islam, sehingga Mu'adz menjadi orang yang paling handal dalam membaca Al-Quran dan juga yang paling paham akan isi kandungannya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling mengetahui perihal halal dan haram dari umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz termasuk petinggi para penghafal Al-Quran, termasuk orang yang paling zuhud, paling menjaga qiyamul lail, serta paling bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengannya, juga sangat mencintainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu." Dan Mu'adz pun menjawab, "Demi bapak ibuku, aku pun begitu kepadamu, wahai Rasulullah."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya bisyarah, yaitu kabar gembira kepadanya bahwa Mu'adz akan menjadi pemimpin para ulama di hari kiamat. Dan sabdanya ialah, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin para ulama kelak, yakni di hari kiamat nanti. Mu'adz bin Jabal termasuk orang yang ikut dalam perang Badar, juga banyak peperangan lainnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena keilmuannya yang tinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membabadinya kepentingan-kepentingan keilmuan. Setelah Fathul Mekah, Rasulullah SAW menjadikan pimpinan kota Mekah di bawah Mu'adz bin Jabal, agar Mu'adz dapat mengajarkannya Al-Quran juga perihal agama kepada para penduduknya. Suatu ketika beberapa utusan dari negeri Yaman datang menghadap Rasulullah SAW untuk mengabarkan akan keislaman kota tersebut, dan para utusan itu meminta kepada Rasul agar dapat membawa seseorang yang dapat berdakwah ke negerinya. Maka Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada mereka. Saat Mu'adz bin Jabal hendak pergi, Nabi SAW mengantarkannya dan beliau memperlambat langkahnya seraya memberikan wasiat. Sabda beliau SAW kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, mungkin kamu tidak akan menemuiku lagi tahun ini, dan mungkin saja kamu hanya akan menemui masjidku ini, juga makamku." Dan beliau SAW bersabda lagi, "Wahai Mu'adz, jagalah keikhlasan, karena amal yang sedikit jika disertai dengan keikhlasan, maka akan mencukupimu." Dan benar, ternyata itu adalah pertemuan terakhir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Mu'adz bin Jabal. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Mu'adz bin Jabal keluar dari Yaman dan pulang ke Madinah. Beliau pun menetap di sana sampai beliau diutus ke Syam oleh Khalifah Umar Al-Faruq. Dikarenakan datangnya surat dari Yazid bin Abu Sufyan kepada Khalifah Umar bin Khattab yang bunyinya adalah, sesungguhnya penduduk Syam sangatlah banyak dan mereka semua membutuhkan adanya seseorang yang mengajari mereka Al-Quran dan ajaran agama. Maka Khalifah Umar bin Khattab pun mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai balasan surat yang mulia tersebut. Mu'adz bin Jabal akhirnya mengajarinya mereka semua Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal sangat tinggi kedudukannya di antara para sahabat, sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berkata dalam khutbahnya, "Barang siapa yang ingin belajar fikih, maka datangilah Mu'adz bin Jabal." Mu'adz bin Jabal pun selalu mengikuti futuhat, yaitu pembebasan kawasan di negeri Syam. Bahkan beliau pernah menggantikan kepemimpinan pasukan saat sahabat Abu Ubaidah wafat karena terkena wabah taun. Saat wabah taun mulai menyebar di negeri Syam, Mu'adz bin Jabal berharap agar terkena juga. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab doanya. Ia pun terjangkit penyakit itu di telunjuknya. Dan ternyata penyakit itu juga yang menjadi sebab kematiannya. Beliau pun wafat pada tahun 18 Hijriah di negeri Syam.